Yang pertama rumusnya adalah ini, 1/2pi kalikan varian. Nah, gimana cara ngitung variannya? Nah, variannya adalah ini. Varian atau standar deviasi kuadrat, itu kita hitung. Sebelum menghitung varian ini, kita harus menghitung min-nya terlebih dahulu. Nah, karena di sini yang kita akan hitung itu adalah untuk kelas no, maka di sini kita hitung min dan varian dari kelas no saja. Ya, min dan varian dari kelas no saja untuk data taxable income. Kita lihat yang no itu adalah 125, 170, 120, 60, 220, dan 75. Ini kita cari rata-ratanya. Kan berarti rata-rata itu kan berarti 125 ditambah 100 tambah 70 tambah 120 tambah 60 tambah 220 tambah 75 dibagi 7. Jumlahnya kan ada 7. Yang no kan ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama dengan 110. Nah, nilai ini kita pakai untuk menghitung varian. Varian itu rumusnya adalah selisih antara setiap nilai ini, setiap nilai 7 nilai ini tadi, dengan min-nya, dengan nilai tengahnya, lalu dikuadratkan. Jadi kan 125 dikurangi 110 dikuadratkan, ditambah dengan, ini kalau saya lanjutkan, itu adalah 100 dikurangi 110 dikuadratkan. Kenapa harus dikuadratkan? Ini adalah agar nilainya itu tidak negatif. Jadi nilai varian itu nilainya harus positif. Ada dua teknik untuk menjadikan dia positif. Yang pertama dengan kuadrat atau dengan absolut varian. Kalau absolut varian itu menggunakan nilai absolutnya. Di sini yang biasa dipakai itu rumusnya adalah dengan menggunakan kuadrat. 100 dikurangi 110 kuadrat ditambah lagi dengan 70 dikurangi 110 kuadrat. Ini kalau kita kuadratkan kan hasilnya tidak mungkin negatif. Ditambah dengan dan seterusnya sampai dengan 75 dikurangi 110 kuadrat dibagi dengan 6. 6 ini adalah jumlah populasi dikurangi dengan 1. Jadi jumlah populasinya itu ada 7 dikurangi dengan 1. Jadi 6 itu adalah N-1. Ini adalah rumus untuk menghitung variasi. Saya kira kalian pasti juga sudah diajari cara menghitung standar deviasi atau variasi. Nah, sehingga kalau standar deviasinya itu berarti akar dari varian ini. Di sini ada 54,5. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus ini tadi. Jadi kan sama dengan akar 2pi 54,4 kuadrat dikalikan dengan E pangkat minus. Nah, ini 120 itu adalah nilai dari income-nya ini. Ya, dikurangi dengan 110. 110 itu adalah nilai mu-nya atau nilai tengahnya, min-nya, dikuadratkan dibagi dengan 2 kali 54,54 kuadrat. Sama ini. Ini dengan ini rumusnya sama. Ini langsung dimasukkan adalah dalam bentuk kuadrat 29,2975. Nah, ini ngitungnya pakai tool, bisa pakai Excel, bisa pakai alat tool, ada alat penghitung yang lain. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 0,0072. Ya, seperti itu. Demikian juga dengan cara yang sama, kita bisa menghitung berapa probabilitas untuk income-nya sama dengan 120 pada kelas yes.
Nah, kalau kita menghitung income-nya 120 pada kelas yes, maka yang kita lihat hanya data yang kelima, data yang ke-8, dan data yang ke-10. Jadi rata-ratanya adalah 95, ditambah 85, ditambah 90 dibagi dengan 3. Nah, sehingga kalau kita sudah mendapatkan nilai itu, kita bisa menerapkannya untuk menghitung HAMEP. Misalkan, bagaimana keputusannya, apakah dia termasuk curang atau tidak curang, kalau refundnya no, merit dan income-nya 120. Ya. Income-nya 120, ini tadi kita hitung dengan menggunakan rumus yang ini tadi. Ya, 120 no dan 120 yes. Kemudian untuk refundnya no pada kelas no kita hitung, refundnya no pada kelas yes juga kita hitung. Kemudian marital statusnya merit juga kita hitung masing-masing. Ini menggunakan cara yang kemarin. Ya. Sehingga kita dapatkan bahwa probabilitas X ini tadi ada di kelas no itu sama dengan probabilitas refund no ada di kelas no, probabilitas merit ada di kelas no, dan probabilitas income 120 ada di kelas no, dikalikan dengan probabilitas kelas no. Ini jangan lupa ini ada yang kurang ya, dikalikan dengan probabilitas kelas no. Lalu yang cara yang sama juga, ini juga dikalikan dengan probabilitas kelas yes. Gitu. Caranya sama ya, sehingga kalau dilihat di sini diperoleh ini tuh lebih besar daripada yang kelas yes. Sehingga kesimpulannya kalau dia refundnya itu 0, kemudian merit, income-nya 120, dia kategorinya dia tidak curang. Ini cara mengatasi atribut yang kontinu. Nah, di sini yang kita hitung dengan cara seperti ini hanya yang kontinu saja. Maksud saya itu semuanya dihitung, hanya cara menghitungnya untuk yang kontinu itu adalah dengan cara seperti ini, sedangkan yang refund dan marital status ini caranya sama dengan yang kemarin, yang tugas yang kemarin. Seperti itu. Jadi misalkan yes, ini refund yes, no, 3/7. Dari mana ini? Berarti refund yes dan no, refund yes dan no. Kita lihat, refund yes dan no. Jadi 1, 2, 3, ya, dibagi dengan yang kelasnya no. Ya, no-nya kan ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 3/7. Begitu. Jadi kalau yang hitung yang lain, yang refund dan marital status, caranya tetap seperti yang kemarin. Dan kita masukkan ke rumus ini pun sama seperti yang kemarin. Ya. Hanya yang berbeda adalah untuk menghitung ini tadi, yang income 120. Itu nggak boleh kita ngitung langsung 120 no. Jadi yang 120 yes itu kosong gitu, nggak boleh. Jadi harus dihitung dengan menggunakan rumus yang sudah. Sekarang saya lanjutkan dengan, nah itu tadi, gimana kalau salah satu probabilitas kondisionalnya itu bernilai 0? Itu akan menyebabkan seluruhnya pasti hasil kali kan, karena kan 0 dikalikan dengan berapapun pasti 0. Kalau itu terjadi untuk masing-masing kelas, itu akan menyulitkan kita mengambil keputusan. Mana keputusannya berarti yang mana? Mau semuanya 0 kan gitu. Sehingga ada teknik untuk mengestimasi probabilitas. Ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah dengan menggunakan Laplace, dan yang kedua dengan menggunakan M-estimate. Pendekatan Laplace, ini kalau aslinya kan ini, jumlah A dan C
dibagi dengan jumlah C. Kan? Nah, kalau Laplace pendekatannya adalah rumusnya hampir sama, jumlah A irisan C dibagi dengan jumlah C, tapi yang atas yang penyebutnya itu ditambah dengan 1. Sedangkan yang bagian bawah, yang bagian ini pembilang ya, kalau dalam matematika ini disebut pembilang, yang bawah ini disebut dengan penyebut. Nah, penyebutnya ini ditambah dengan jumlah kelas. Jadi misalkan kalau di data kita ini, nah jumlah kelasnya 2, maka di sini kita tambahkan dengan 2. Itu. Sedangkan M estimate, itu rumusnya juga hampir sama, hanya yang bagian pembilang itu ditambah dengan MP. M itu parameter yang dikenal sebagai ukuran sampel ekivalen. Sedangkan P itu adalah rumusnya adalah 1 per jumlah nilai atribut. Kalau M ini kita yang menentukan, soal yang menentukan. Misalkan pendekatan M estimasi, berarti kalau 3 estimasi berarti M-nya adalah 3. Kalau 2 estimasi berarti M-nya adalah 2. Yang dimaksud dengan jumlah nilai atribut ini apa sih? Jadi contohnya kalau saya berbicara mengenai atribut Rifan, di sini ada 2 kemungkinan nilai, yes dan no. Maka jumlah nilai atributnya untuk atribut Rifan itu sama dengan 2, yaitu yes dan no. Nah, untuk variabel marital status, ini jumlah nilai atributnya ada 3, karena ada single, ada merit, ada divorce. Ini yang dimaksud dengan jumlah nilai atribut. Jadi 1 per jumlah nilai atribut itu adalah P-nya. Ya. Contoh ya, ini yang saya berikan contoh. Dengan pendekatan M estimasi, kalau M-nya 3, kemudian kita ingin menghitung peluang bersyarat, status merit, yes. Kalau aslinya, status merit, yes. Merit, yes. Ini tidak ada, kosong. Nah, tapi kita bisa dekati dengan M estimasi. Rumusnya itu adalah probabilitas marital status merit ada di kelas yes, itu sama dengan, ini kalau saya tuliskan rumusnya, N merit yes dibagi dengan N yes, yang atas ditambah dengan M dikalikan P, M-nya itu adalah nilai estimasinya tadi, ya, M-nya 3, P-nya itu adalah 1/3. Kenapa P-nya 1/3? Karena jumlah nilai atribut dari marital status ini ada 3, single, merit, divorce. Ya. Jadi di sini itu sama dengan 3 dikalikan 1/3. N merit yes berapa? Kita lihat di sini N merit yes-nya kan tidak ada. Merit, 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 merit semuanya no. Yang merit yes-nya nggak ada. Maka di sini nilainya 0. Nah, NY-nya berarti yang yes-nya itu ada 2. Ditambah dengan yang bawah itu ditambah dengan N. Nah, M-nya itu adalah 3. Jadi hasilnya sama dengan, ini kan bisa dicoret, 0 ditambah 1, berarti sama dengan 1, dibagi dengan
NY-nya 2 ditambah dengan, NY-nya 2 apa 3 ya? Oh 3, sorry. Yes-nya 3. 1, 2, 3. Jadi yang banyaknya yes itu ada 3. Jadi M-nya 3, jumlah yang yes juga 3, maka 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ini adalah hasilnya. Itu cara melakukan estimasi untuk menghindari ya, adanya probabilitas yang nilainya 0. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau menggunakan Laplace gimana, Bu? Kalau menggunakan Laplace lebih gampang. Contohnya kalau yang ini, kalau kita mau menghitung, kalau menggunakan Laplace, ini tadi menggunakan estimate, sekarang kalau kita mau menggunakan Laplace, berarti probabilitas merit, yes, itu sama dengan, sama ya, merit, yes, itu sama dengan N merit yes dibagi N yes, sama rumusnya. Jangan lupa yang atas ditambah dengan 1, yang bawah ditambah dengan jumlah kelas. Jumlah kelasnya berapa? Jumlah kelasnya itu ada 2. Yes dan no. Nanti sama dengan 0 ditambah 1 dibagi dengan jumlah kelas yes-nya itu 3 ditambah dengan jumlah kelas yaitu 2. Jadi sama dengan 1/5. Jadi tidak selalu sama ya, ini hanya estimasi. Jadi nilainya tidak selalu sama menggunakan estimasi atau menggunakan Laplace. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Ini contohnya, ini kebetulan semuanya tipenya adalah atribut kategorikal. Ini untuk memprediksi apakah sebuah makhluk hidup, jadi tidak hanya binatang ya di sini karena ada human, itu adalah mamalia atau bukan mamalia. Nah, ini data trainingnya, jadi ini yang kita sebut dengan data training. Ya, sedangkan yang ini itu adalah data test. Jadi misalkan ada binatang baru atau makhluk baru, di mana dia mempunyai ciri melahirkan, tidak dapat terbang, lalu tinggalnya di air, kemudian tidak mempunyai kaki, maka apakah dia termasuk mamalia atau tidak mamalia, maka kita menghitungnya itu adalah berapa probabilitas ini semua ada di kelas yes dan berapa probabilitas ini semua ada di kelas no dengan cara yang sama. Diperoleh di sini probabilitas dia di kelas mamalia itu adalah 0,021, sedangkan probabilitas dia tidak di mamalia ada 0,0027. Maka hasilnya itu adalah mamalia. Nah, cara ngitungnya sama ya, seperti yang tadi. 6/7 ini artinya adalah probabilitas melahirkan ya ada di kelas mamalia, itu ada berapa? Melahirkan ya, ini kan, ada di kelas mamalia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 dari 7. 7 itu apa? 7 itu adalah jumlah yang kelasnya mamalia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan 6/7 ini itu adalah probabilitas dari variabel
dapat terbangnya tidak di kelas mamalia. Nah, dan seterusnya. Sama seperti yang kalian kerjakan kemarin. Caranya seperti itu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan yang di soal yang kalian kerjakan kemarin, ada soal nomor 2 dan nomor 3, itu adalah memprediksi dengan menggunakan Laplacian dan M-estimate. Coba kalian kerjakan sebagai tugas yang berikutnya. Dan nanti akan saya tambahkan satu soal untuk yang datanya menggunakan data yang kontinu. Tapi ini belum saya share, nanti akan saya share yang berikutnya. Saya rasa materinya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.